Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan terima kasih kepada yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu dalam lindungan Allah dan dipanjangkan keberkahan umurnya. Cerita ini mengisahkan perjalanan hidup Ari, seorang anak yatim piatu berusia 15 tahun yang hidup dalam kemiskinan dan penuh penderitaan, namun tetap memiliki hati yang tulus dan penuh kebaikan. Sebelum menyimak kisahnya, sempatkanlah subscribe channel ini dan tulis sholawat Nabi di kolom komentar, sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Di sebuah desa kecil yang terpencil, jauh dari hiruk-pikuk kota besar, seorang anak laki-laki bernama Ari menjalani kehidupan yang sunyi dan penuh penderitaan. Di usianya yang baru 15 tahun, Ari telah kehilangan segalanya. Ayah dan ibunya meninggal saat ia masih kecil, meninggalkan Ari sendirian tanpa sanak saudara yang peduli. Rumahnya, sebuah gubuk reot di pinggiran sungai, menjadi saksi bisu kehidupan berat yang ia jalani setiap hari. Setiap pagi, Ari memulai harinya dengan berjalan kaki menyusuri jalanan desa yang berdebu. Ia membawa sebuah karung lusuh di punggungnya, mengumpulkan barang-barang bekas dari tempat sampah atau pinggir jalan. Hasil dari memulung itu ia jual ke pengepul untuk mendapatkan uang, namun jumlahnya seringkali tak cukup untuk membeli makanan. Terkadang, ia hanya mampu makan sekali sehari. Malam-malamnya sering ia habiskan dengan perut kosong, ditemani suara derasnya air sungai di belakang rumah. Warga desa tampaknya tidak peduli pada keberadaan Ari. Mereka melihatnya sebagai beban, seorang anak yatim piatu yang dianggap tak berguna. Anak-anak seusianya tidak mau bermain dengannya, bahkan sering mengejeknya sebagai anak jalanan atau pemulung kotor. Orang dewasa pun lebih suka mengabaikannya, sibuk dengan urusan mereka sendiri. Ari tumbuh dalam kesunyian, dengan hanya dirinya sendiri sebagai teman. Di tengah kehidupannya yang sulit, Ari sering bertanya kepada dirinya sendiri, "Kenapa aku harus hidup seperti ini? Kenapa Tuhan mengambil ayah dan ibu dariku? Apa aku terlalu kecil untuk punya harapan?" Setiap malam, ia berbaring di atas tikar tipis di lantai rumahnya yang berlubang, menatap langit-langit yang hampir runtuh, dan menangis dalam kesunyian. Namun, meskipun hatinya dipenuhi kesedihan, ia tetap bertahan. Ari adalah anak yang tangguh. Meskipun hidup begitu keras padanya, ia selalu mencoba menjalani harinya dengan tabah. Ia berjalan keliling desa, mencari barang-barang bekas, meskipun lelah dan seringkali diejek oleh orang-orang di sekitarnya. Satu-satunya harapan yang ia miliki adalah hari esok yang mungkin akan lebih baik, meskipun ia tahu kemungkinan itu kecil. Pernah suatu kali, Ari menemukan sepotong roti basi di tempat sampah. Ia memakannya tanpa berpikir panjang, karena sudah 3 hari ia hanya makan nasi dengan garam. Namun, saat itu, seorang ibu datang dan memarahinya karena dianggap mencuri roti yang hendak diberikan untuk ayam-ayam peliharaannya. Ari hanya meminta maaf dan pergi dengan kepala tertunduk, menyadari bahwa bahkan makanan sisa pun bukan haknya. Di balik penderitaannya, Ari masih menyimpan secercah harapan. Ia sering berdiri di depan sekolah desa, memperhatikan anak-anak yang sedang bermain di halaman. Ia memandangi mereka dari kejauhan, membayangkan bagaimana rasanya memakai seragam sekolah dan belajar di dalam kelas. Ia ingin sekali bersekolah, membaca buku, dan belajar seperti anak-anak lainnya. Namun, ia tahu mimpinya itu hanya akan tetap menjadi mimpi. Bagaimana mungkin ia bisa bersekolah ketika untuk makan sehari saja ia harus berjuang mati-matian? Suatu malam, hujan deras mengguyur desa. Atap rumah Ari yang bocor membuat air menggenangi lantai tanah. Ari duduk meringkuk di sudut rumah, memeluk lututnya yang gemetaran kedinginan. Dalam hati, ia berdoa kepada Tuhan, "Tuhan, jika Engkau mendengar doaku, tolonglah aku. Aku tidak meminta banyak, hanya sedikit kekuatan untuk bertahan. Aku lelah hidup seperti ini, tapi aku tahu aku harus bertahan. Tolong, jangan biarkan aku menyerah." Pagi harinya, seperti biasa, Ari kembali mengais sampah. Ia berjalan menyusuri jalanan desa dengan langkah lemas, membawa karung yang sudah setengah penuh. Namun, hari itu hatinya terasa lebih berat dari biasanya. Ejekan, kesepian, dan rasa lapar yang terus-menerus menghantui hidupnya membuat Ari merasa begitu rapuh. Namun ia tidak pernah berhenti berharap, meski ia sendiri tidak tahu apakah harapannya akan menjadi kenyataan. Hari-hari Ari adalah cerminan dari kesedihan yang mendalam. Namun, di balik semua itu, ia tetap memiliki hati yang besar. Di tengah keterbatasannya, ia masih memiliki keinginan untuk menjadi lebih baik,
untuk bertahan meskipun hidup terus-menerus mengujinya. Bagi Ari, setiap pagi adalah awal baru untuk berjuang, meskipun ia tahu malam berikutnya akan tetap diisi oleh kesendirian dan tangis yang sama. Matahari bersinar terik di atas desa kecil itu. Hari itu, seperti biasa, Ari memulai harinya dengan memulung. Ia membawa karung lusuh di punggungnya, menyusuri jalanan desa yang ramai. Setiap langkahnya terasa berat, namun ia tahu ia harus terus berjalan. Rasa lapar yang mulai terasa sejak pagi ia abaikan, karena ia sudah terbiasa menahan rasa itu. Siang itu, langkah Ari membawanya ke depan sebuah sekolah dasar. Ia sering memulung di sekitar tempat itu karena tempat sampah sekolah biasanya berisi botol-botol plastik yang masih layak dijual. Namun, ada hal lain yang selalu menarik perhatian Ari di tempat itu. Ia suka memandangi anak-anak yang sedang bermain di halaman sekolah. Dengan seragam rapi dan tawa riang, mereka tampak begitu bahagia, seolah tidak memiliki beban hidup. Ari berdiri di pinggir pagar sekolah, memegang karungnya, dan memperhatikan mereka dari jauh. Ia membayangkan dirinya berada di antara mereka, memakai seragam putih dan merah, duduk di dalam kelas, belajar membaca dan menulis. Namun, kenyataan hidupnya berkata lain. Mimpinya untuk bersekolah sudah lama terkubur. Ketika Ari sedang asyik memandangi anak-anak itu, beberapa dari mereka mulai memperhatikannya. Awalnya, mereka hanya melirik, lalu berbisik-bisik sambil tertawa. Tidak lama kemudian, salah satu anak laki-laki mendekat ke pagar dan berkata dengan nada mengejek, "Hei, lihat, ada pemulung di sini." Anak-anak lain tertawa, mendekat, dan mulai mengejek Ari. "Kamu pasti lapar, ya? Mau makan sampah?" teriak seorang anak perempuan sambil tertawa terbahak-bahak. Ari hanya diam, mencoba tidak memedulikan mereka. Tapi kata-kata mereka terus menusuk hatinya. Seorang anak laki-laki lain melempar sepotong kertas ke arah Ari sambil berkata, "Pergi sana, pemulung kotor. Jangan berdiri di depan sekolah kami." Hati Ari terasa hancur. Ia menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Ia tahu tidak ada gunanya melawan atau menjawab mereka. Dengan kepala tertunduk, Ari memalingkan wajah dan berjalan pergi. Tawa anak-anak itu terus terdengar di belakangnya, membuat luka di hatinya semakin dalam. Ari berjalan tanpa arah, kakinya membawanya ke tempat yang biasa ia datangi ketika hatinya terasa berat, pinggiran sungai di dekat rumahnya. Tempat itu adalah satu-satunya tempat di mana ia merasa sedikit tenang. Di sana, suara gemericik air sungai dan angin yang berhembus lembut seringkali menjadi pelipur laranya. Ia duduk di bawah pohon besar di tepi sungai, memeluk lututnya, dan membiarkan air matanya mengalir deras. "Tuhan, kenapa hidupku seperti ini? Apa salahku sampai aku harus menjalani hidup yang begitu berat?" Ari berbisik di antara isak tangisnya. Di tengah tangisannya, ia memandang ke arah sungai yang mengalir dengan tenang. Ia merasa kecil dan tidak berarti di dunia yang luas ini. Semua orang mengabaikannya, mengejeknya, dan memperlakukannya seperti ia tidak ada. Sambil terisak, Ari menengadahkan tangannya ke langit dan berdoa, "Ya Tuhan, jika Engkau mendengarku, aku mohon kuatkanlah hatiku. Jangan biarkan aku menyerah. Aku hanya ingin menjalani hidupku dengan damai. Kumohon, beri aku kekuatan untuk terus bertahan." Setelah berdoa, Ari merasa sedikit lebih tenang. Ia bersandar pada batang pohon besar itu, membiarkan angin menyapu wajahnya yang penuh air mata. Kelelahan, ia pun tertidur di bawah pohon itu, ditemani suara aliran sungai yang menenangkan. Hari mulai berganti malam, dan udara menjadi semakin dingin. Namun, Ari tetap tertidur dengan lelap, seolah ingin melupakan semua kesedihan yang ia rasakan. Di bawah langit malam yang berbintang, Ari bermimpi tentang kehidupan yang lebih baik. Sebuah kehidupan di mana ia tidak lagi merasa lapar, kesepian, atau diejek oleh orang lain. Ketika ia terbangun, malam telah larut. Cahaya bulan menyinari wajahnya yang masih terlihat lelah. Ia bangkit perlahan dan mulai berjalan kembali ke rumah kecilnya. Perasaan sedih masih menghantui hatinya, namun ia tahu ia harus kembali ke rumah dan bersiap untuk menghadapi hari esok yang mungkin sama beratnya. Namun, ia tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi titik awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan segera terjadi, membawa harapan baru ke dalam hidupnya yang penuh kesedihan.
Malam telah larut ketika Ari berjalan pulang menuju rumah kecilnya di pinggiran sungai. Suasana desa sudah sepi, hanya terdengar suara jangkrik dan desiran angin malam. Tubuhnya lelah setelah seharian memulung, ditambah lagi hatinya yang masih terluka akibat ejekan anak-anak di depan sekolah tadi siang. Namun, ia berusaha menepi semua itu, meskipun langkahnya terasa begitu berat. Di tengah perjalanan, Ari melihat seorang nenek tua yang duduk bersandar di pinggir jalan. Tubuh nenek itu terlihat kurus, dengan pakaian yang compang-camping. Wajahnya yang keriput tampak letih, dan ia memandang sekitar dengan tatapan lemah. Ketika Ari mendekat, nenek itu menoleh dan berkata dengan suara pelan, "Nak, apakah kamu punya makanan?" Nenek belum makan sejak siang tadi. Ari berhenti di tempat, memandangi nenek itu dengan rasa iba. Ia tahu persis bagaimana rasanya kelaparan. Di kantongnya, ia hanya memiliki sebungkus nasi yang ia sisihkan untuk makan malam. Itu satu-satunya makanan yang ia miliki sejak pagi. Namun, melihat kondisi nenek itu, hati Ari tergerak. Ia mengeluarkan nasi bungkus itu dari kantongnya, lalu menyodorkannya kepada sang nenek sambil berkata, "Ini, Nek, saya cuma punya ini. Semoga bisa mengganjal perut." Sang nenek memandang Ari dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak. Kamu sangat baik. Semoga Tuhan membalas kebaikanmu," ucapnya dengan suara bergetar. Ia menerima nasi bungkus itu dengan tangan gemetar, lalu mulai memakannya perlahan. Ari tersenyum kecil, meskipun dalam hatinya ia tahu ia harus tidur dengan perut kosong malam itu. Namun, rasa puas karena bisa membantu seseorang yang lebih membutuhkan membuat hatinya sedikit hangat. Setelah memastikan nenek itu baik-baik saja, Ari melanjutkan perjalanannya menuju rumah. Sesampainya di depan rumah, langkah Ari terhenti. Ia terkejut melihat sesuatu yang tidak biasa. Tepat di depan pintu rumah kecilnya, ada seekor buaya putih besar yang sedang berbaring dengan tenang. Buaya itu tampak tidak mengancam, namun ukurannya yang besar membuat Ari ragu untuk mendekat. Dengan hati-hati, Ari memandang buaya itu dari kejauhan. Ia merasa aneh, karena buaya seperti itu tidak pernah terlihat di desa sebelumnya. Ketika Ari mencoba melangkah lebih dekat, tiba-tiba buaya itu bersinar dengan cahaya hijau terang, menerangi sekelilingnya. Ari menutup matanya karena silau, dan ketika ia membukanya kembali, buaya putih itu telah berubah menjadi sesosok wanita cantik. Wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna putih, dengan rambut hitam yang terurai indah. Wajahnya bersinar lembut, memancarkan keanggunan yang luar biasa. Ari terkejut dan mundur beberapa langkah. "Siapa Anda?" tanya Ari dengan suara gemetar. Wanita itu tersenyum lembut dan berkata, "Jangan takut, Ari. Aku adalah Ratu Buaya Putih. Aku datang dengan niat baik, tidak perlu khawatir." Ari masih bingung dan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Maaf, Ratu Buaya Putih, kenapa Anda datang ke sini? Dan kenapa saya?" tanyanya penuh kebingungan. Sang ratu mendekat perlahan, lalu berkata, "Tadi, aku menjelma menjadi nenek tua yang kamu temui di jalan. Aku ingin menguji hatimu, Ari. Aku tahu kamu sendiri belum makan dari pagi, tapi kamu tetap memilih memberikan makananmu kepada orang lain. Kamu adalah anak yang berhati mulia, dan aku sangat menghargai kebaikanmu." Ari terdiam. Ia masih sulit memahami apa yang terjadi, tetapi kata-kata sang ratu membuatnya merasa hangat. "Aku ingin berterima kasih atas kebaikan hatimu, Ari," lanjut sang ratu. Ia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba sebuah peti kecil berwarna emas muncul di depannya. Sang ratu menyerahkan peti itu kepada Ari. "Terimalah ini sebagai hadiah dariku. Gunakanlah dengan bijaksana, dan jangan pernah berhenti berbuat baik." Ari menerima peti itu dengan tangan gemetar. Ia menatap sang ratu dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Ratu. Saya tidak tahu harus berkata apa," ucapnya lirih. Sang ratu tersenyum lagi dan berkata, "Kamu tidak perlu berterima kasih. Hiduplah dengan baik, Ari. Jadilah cahaya bagi orang lain, meskipun hidupmu sendiri penuh kesulitan." Setelah berkata demikian, tubuh sang ratu perlahan memudar, berubah menjadi cahaya hijau yang menghilang di udara malam. Ari berdiri terpaku di tempat, masih memegang peti kecil emas itu. Setelah beberapa saat, ia membuka peti itu dengan hati-hati. Matanya membelalak ketika melihat isinya,
kepingan emas berkilauan dan lembaran uang yang tersusun rapi. Air mata mengalir di pipinya. Ia berlutut dan memanjatkan doa. Ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih telah mendengar doaku. Terima kasih atas semua ini. Malam itu, Ari merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Harapan yang nyata. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia percaya bahwa masa depannya akan berubah menjadi lebih baik. Keesokan paginya, mentari menyinari desa kecil itu dengan hangat. Ari bangun lebih awal dari biasanya. Semalaman ia tidak bisa tidur, pikirannya dipenuhi oleh peristiwa ajaib yang terjadi malam sebelumnya. Peti kecil berisi emas dan uang itu masih ada di sudut kamarnya yang sederhana. Ia terus memandanginya, masih merasa seperti bermimpi. Namun, Ari sadar bahwa ia tidak boleh menyia-nyiakan anugerah ini. Dengan hati-hati, ia mengambil sebagian uang dari peti tersebut dan pergi ke desa untuk membeli makanan. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya ia membeli makanan dengan cukup uang. Biasanya, ia hanya bisa membeli sisa-sisa makanan yang paling murah. Namun pagi itu, Ari membeli nasi, lauk dan sedikit sayuran. Ketika sedang makan di depan rumah kecilnya, Ari mulai memikirkan rencana ke depan. Uang ini tidak boleh hanya dipakai untuk diriku sendiri, pikirnya. Ia ingin memanfaatkan berkah ini dengan bijak, seperti pesan yang disampaikan oleh Ratu Buaya Putih. Dengan uang yang ia miliki, ia memulai usaha kecil-kecilan di pinggir jalan desa. Ia membuka warung sederhana yang menjual makanan dan minuman. Meskipun kecil, warung itu mulai menarik perhatian warga desa. Mereka yang sebelumnya tidak peduli padanya, kini mulai datang untuk membeli dagangannya. Ari, makananmu enak sekali, puji seorang ibu yang menjadi pelanggan tetapnya. Terima kasih, Bu, jawab Ari dengan senyum ramah. Lama-kelamaan, warung kecil Ari mulai dikenal banyak orang. Ia mulai mendapat keuntungan yang cukup untuk hidup dengan lebih layak. Namun, Ari tidak lupa pada masa lalunya. Setiap minggu, ia menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Di desa itu, ada seorang janda tua yang tinggal sendirian di gubuk kecil. Ari sering datang membawakan makanan dan uang untuknya. Ketika janda itu bertanya kenapa Ari begitu baik kepadanya, ia hanya menjawab, "Saya pernah berada di posisi seperti ibu. Saya hanya ingin membantu." Keberhasilan dan kebaikan hati Ari mulai membuat warga desa melihatnya dengan cara yang berbeda. Mereka yang dulu mengejek dan merendahkannya, kini justru memujinya. Banyak yang kagum dengan bagaimana seorang anak yatim piatu yang dulu hidup sebagai pemulung, kini berhasil mengubah hidupnya tanpa melupakan kebaikan. Namun, tidak semua orang merasa senang dengan keberhasilan Ari. Beberapa orang yang iri mulai menyebarkan gosip, mengatakan bahwa kekayaan Ari berasal dari cara yang tidak wajar. Mungkin dia menemukan harta karun, kata seseorang. Atau dia menggunakan ilmu hitam, tambah yang lain. Mendengar gosip itu, Ari hanya tersenyum. Ia tahu bahwa tidak semua orang bisa menerima perubahan dengan hati lapang. Namun, ia tidak membiarkan hal itu mengganggu hidupnya. Ia tetap menjalani hari-harinya dengan bekerja keras dan membantu orang lain. Hari demi hari berlalu, dan kehidupan Ari semakin membaik. Ia tidak lagi dipandang sebelah mata oleh warga desa. Bahkan, anak-anak yang dulu sering mengejeknya kini menghormatinya. Banyak di antara mereka yang datang ke warungnya untuk membeli makanan, dan Ari melayani mereka dengan senyum tulus. Suatu hari, ketika Ari sedang duduk di depan rumahnya yang kini jauh lebih nyaman, ia merenung tentang perjalanannya. Ia teringat bagaimana ia dulu sering menangis di pinggir sungai, bertanya kepada Tuhan mengapa hidupnya begitu sulit. Namun sekarang, ia sadar bahwa semua penderitaan itu adalah bagian dari perjalanan hidupnya. Tuhan telah menjawab doaku, pikirnya. Tapi aku juga harus terus berusaha dan berbuat baik. Semua ini bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk orang-orang di sekitarku. Di malam yang tenang itu, Ari kembali berdoa. Ia mengucap syukur atas segala berkah yang telah diberikan kepadanya, dan memohon agar hatinya tetap rendah hati, meskipun hidupnya telah berubah. Di dalam hatinya, Ari tahu bahwa kebaikan adalah kunci dari semua yang ia miliki sekarang. Hari-hari berat sebagai pemulung telah berakhir, namun Ari tidak pernah melupakan masa lalunya. Baginya, masa lalu adalah pengingat bahwa hidup tidak selalu mudah, tetapi dengan keteguhan hati dan kebaikan, segalanya bisa berubah. Tahun-tahun berlalu dengan cepat.
Kini Ari telah berusia 22 tahun. Hidupnya jauh berbeda dibandingkan ketika ia masih seorang pemulung yatim piatu. Warung kecil yang dulu ia bangun dengan susah payah kini berkembang menjadi usaha yang cukup besar. Banyak orang dari desa lain sengaja datang untuk mencicipi makanan di warung Ari, yang kini telah menjadi restoran kecil di pinggir jalan desa. Namun, meskipun kesuksesan telah diraih, Ari tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Ia tidak pernah sombong atau lupa diri. Ia sering beramal, membantu warga desa yang membutuhkan, dan memastikan bahwa keberhasilannya tidak hanya dinikmati sendiri, tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Di tengah kehidupannya yang semakin baik, Ari juga menemukan seseorang yang mengisi hatinya. Ia bertemu dengan seorang gadis sederhana bernama Lina, yang bekerja sebagai guru di desa. Lina bukan hanya baik hati, tetapi juga penuh pengertian dan selalu mendukung Ari. Setelah beberapa waktu saling mengenal, mereka memutuskan untuk menikah. Pernikahan Ari dan Lina diadakan secara sederhana, dihadiri oleh warga desa yang dulu pernah memandang rendah Ari. Kini, mereka semua menghormati dan mengagumi Ari, bukan hanya karena kesuksesannya, tetapi juga karena hatinya yang selalu peduli pada orang lain. Setelah menikah, Ari dan Lina melanjutkan hidup bersama, menjalankan usaha mereka, dan terus berbuat baik kepada sesama. Ari tidak pernah melupakan pesan Ratu Buaya Putih yang memberinya anugerah di malam yang ajaib itu. Kebaikan adalah kunci dari semua kebahagiaan yang ia miliki sekarang. Ketika melihat ke belakang, Ari sering teringat masa-masa sulitnya. Ia tahu bahwa semua kesedihan dan perjuangan itu telah membentuk dirinya menjadi seseorang yang kuat, rendah hati, dan penuh kasih. Di tepi sungai tempat ia dulu sering menangis, kini Ari membangun sebuah taman kecil. Ia ingin tempat itu menjadi pengingat akan perjalanan hidupnya, dari seorang pemulung yang kesepian hingga menjadi seseorang yang dicintai dan dihormati oleh banyak orang. Setiap malam, ketika Ari berdoa bersama Lina, ia selalu mengucap syukur kepada Tuhan dan mengenang malam ketika Ratu Buaya Putih memberinya harapan baru. Kini, hidupnya dipenuhi kebahagiaan yang layak ia perjuangkan. Akhir cerita ini bukan hanya tentang keberhasilan, tetapi juga tentang bagaimana kebaikan hati dan ketulusan selalu membawa harapan, meskipun di tengah kegelapan. Demikianlah kisahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like dan tulis sholawat Nabi.